Benar ya Tuhan, kami sungguh memerlukan bimbingan dan pertolongan serta kekuatan di dalam anugerah-Mu itu. Kami sungguh memerlukan belas kasihan-Mu itu bagi kami. Kami lemah Tuhan. Kami tidak berdaya. Kami tidak akan kuat. Dan banyak kali keterbatasan kami. Bahkan ada banyak kali kami perlu mendapatkan belas kasihan-Mu untuk boleh semakin memerdekakan dan menguduskan kami. Tuhan, Engkaulah kiranya boleh memberikan anugerah-Mu lagi bagi kami pagi ini. Sehingga melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan, kami sungguh-sungguh dikuatkan, kami sungguh-sungguh dimengertikan, kami sungguh-sungguh dituntun di dalam jalan-Mu yang benar. Kami menyerahkan diri kami kepada Engkau. Berkati kami Bapa. Kuasai pikiran dan hati kami, dan Engkaulah menghalau segala kuasa kegelapan dari tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Engkau untuk diajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Iya, pagi ini kita akan belajar dari firman Tuhan di sekolah minggu dewasa ini dari Markus 1 ayat 35 sampai 39, nanti kita teruskan di dalam Lukas 6 ayat 12 sampai 16. Markus 1 ayat 35 sampai 39, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil ke dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Lukas 6 ayat 12 sampai 16 saya bacakan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Iya, mari kita melihat kertas warta kita. Di sini temanya meneladani Yesus dalam berdoa. Iya. Doa merupakan komunikasi kita dengan Allah. Dalam doa kita bisa bersyukur, menyatakan keinginan hati kita, memberitahukan apa yang kita perlukan. Doa merupakan bentuk kita memperdalam keintiman atau hubungan dengan Allah, membawa kita bertumbuh dalam iman karena mengalami hadiratnya dalam hidup kita. Yesus adalah teladan kita dalam berdoa. Dia sendiri adalah anak Allah, tetapi dia berdoa kepada Allah Bapa. Iya. Mari kita melihat pertanyaan yang pertama. Bagaimanakah Yesus berdoa dan mengapa dia berdoa? Dia kan Allah, ya, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia sempurna di dalam kasih, dia sempurna di dalam hikmat, dia sempurna di dalam pengetahuan. Tapi mengapa dia sendiri berdoa
kepada Allah Bapa. Iya. Di sini tadi kita melihat dikatakan bahwa pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini Yesus ya, dia anak Allah. Tahu dia adalah Allah itu sendiri. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal, dia sendiri berdoa. Iya, kalau kita juga berdoa ya. Iya. Ketika kita berdoa, apa yang kita doakan dan mengapa kita berdoa? Ya, kalau di sini tadi kita melihat bagaimana tadi Yesus ini berdoa. Ini dikatakan ceritanya sebelumnya bagaimana Yesus dari pagi sebenarnya sampai malam itu pelayanan. Pagi dia ada di sinagoge melayani. Tetapi mulai menjelang malam itu ada KKR besar-besaran. Seluruh dikatakan di daerah Kapernaum itu seluruhnya datang kepada dia untuk membawa orang sakit, membawa orang kerasukan, dan semuanya itu ditolong oleh Yesus. Ini kalau seluruh Kapernaum ini kan lumayan besar ya. Berarti ini KKR besar-besaran mungkin sampai larut malam. Iya. Dan dalam keadaan yang sudah begitu letih dari pagi sampai malam, dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi. Ini satu tindakan yang disengaja oleh Yesus. Satu tindakan yang memang benar-benar dia lakukan. Kalau udah capek seharian, biasanya orang tidur panjang kan begitu ya. Iya. Biasanya itu waktunya istirahat yang agak lama. Tetapi dikatakan tadi di sini, Yesus pagi-pagi benar, dan dijelaskan lagi pagi-pagi benar itu kayak mana? Masih gelap. Iya. Dan dia pergi ke tempat yang sunyi, mengasingkan diri, menjauhkan diri dari orang-orang untuk apa? Memiliki keheningan, memiliki waktu yang bersama-sama dengan Bapa. Iya. Yesus sendiri, kita lihat di dalam kitab Injil-Injil ini berkali-kali kita melihat bagaimana Yesus mengasingkan diri untuk boleh datang kepada Bapa. Di dalam Lukas tadi juga kita dikatakan itu waktu malam, semalam-malaman. Berarti kalau semalam-malaman sepanjang malam. Ya, di situ pun Yesus baru pelayanan. Di dalam sinagoge juga. Waktu hari Sabat. Tetapi di sini ada penerimaan besar-besaran kepada Yesus. Ada pujian, ada popularitas yang sudah didapatkan oleh Yesus di dalam Markus ini. Tetapi nanti di dalam kitab Lukas, di situ justru ada penolakan. Karena dia menyembuhkan seorang yang lumpuh tangannya di bait Allah. Waktu hari Sabat. Jadi orang-orang Farisi waktu itu mencari-cari kesalahan Yesus. Maka mereka mengamat-ngamati. Maka ketika Yesus tahu pikirannya, dia justru mengundang orang yang sudah lumpuh tangannya itu ke tengah-tengah orang banyak. Lalu dia bertanya, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Lalu dia bilang kepada orang yang sakit itu, angkat tanganmu. Lalu tangannya terangkat. Sejak itu dikatakan bagaimana orang-orang Farisi dan orang-orang ahli-ahli Taurat berusaha untuk apa? Menangkap dan menyingkirkan dia. Jadi satu sisi ada penerimaan besar-besaran, ada popularitas, di satu sisi ada penolakan. Satu sisi ada kesukaan, di sisi yang lain ada kesulitan. Tetapi di dalam dua-dua peristiwa ini kita melihat apa yang Yesus lakukan. Menyingkir, menyendiri untuk boleh datang kepada Bapa. Di sini kita melihat
Bagi Yesus, di dalam segala situasi, di dalam pelayanan yang berat, di dalam kesulitan, ataupun di dalam penerimaan, dia tahu prioritas yang utama. Yaitu apa? Memiliki persekutuan dengan Bapa. Membangun keintiman dengan Bapa, itulah prioritas utama melebihi dari semuanya. Jadi kalau kita apa yang menjadi prioritas kita ya? Yesus mengerti. Di sini tadi dikatakannya bahwa dia pergi. Ini bukan, kalau kita dalam berdoa kan biasanya yang kita lakukan itu apa? Meminta. Selain meminta apa? Bersyukur. Selain meminta dan bersyukur apa lagi yang kita lakukan? Supaya Tuhan memberi berkat-Nya, ya, meminta atau bermohon berkat Tuhan atas apa yang kita perlukan. Apakah semuanya ini benar-benar? Tetapi melebihi dari semuanya ini, apakah kita mengerti bahwa berdoa itu berarti apa? Memohonkan bimbingan Tuhan untuk supaya selaras kehendak kita dengan kehendaknya. Itulah poin sebenarnya yang tertinggi di dalam berdoa. Mungkin semua orang berdoa. Di dalam orang berdoa yang seringnya ada apa? Memohon, meminta, sekali-sekali bersyukur. Ya, sekali-sekali bersyukur. Tapi yang lebih banyak bermohon dan meminta kepada Tuhan. Benar-benar. Karena Tuhan sendiri pun berkata demikian. Bahwa apa? Curahkanlah segala isi hatimu di dalam permohonan dan doa. Dan dia juga mengajari kita untuk meminta. Tetapi lebih dari semuanya itu, apakah kita mengerti bahwa berdoa itu berarti apa? Bagaimana kita meminta bimbingan Tuhan supaya selaras keinginan kita itu dengan keinginannya. Supaya keinginannya itu yang kita pahami, supaya kehendaknya itu yang jadi dalam hidup kita, supaya pribadinya itu yang boleh menjadi semakin dekat dengan kita. Apa rupanya lebih tinggi, melebihi Tuhan itu sendiri? Adakah yang lebih tinggi lagi melebihi Tuhan itu sendiri di bawah matahari ini? Ataupun di luar daripada waktu ini? Tidak ada lagi yang lebih tinggi melebihi daripada Tuhan. Maka sebenarnya di dalam berdoa itu bukan hanya memohonkan apa yang kita inginkan, tapi di dalam berdoa bagaimana kita sedang membangun relasi atau hubungan dengan Tuhan yang paling tertinggi itu. Di dalam berdoa berarti apa? Sedang kita harapkan Tuhan itu sendiri. Maka relasi seseorang itu kita tahu semakin dekat, lihat saja komunikasinya. Makin sering atau makin enggak. Iya. Jadi seorang suami atau istri itu kita tahu kedekatannya, lihat aja komunikasi mereka. Jadi kalau mereka tiap jalan aja masing-masing megang handphone, sedikit banyaknya kita bisa mengerti ya. Jarang kali ada ngobrol. Biasanya orang yang dekat itu apa saja bisa menjadi percakapan. Tanpa ada topik yang dipersiapkan. Tetapi bisa mengalir percakapan itu tanpa nanti menyadari waktunya sudah berjam-jam. Itu kalau dekat. Coba kalau orang yang baru kita ketemu. Nggak tahu mau ngomong dari mana. Dan apa yang harus dikatakan. Kenapa? Karena nggak dekat. Maka kedekatan itu dengan seseorang itu bisa terlihat dari komunikasinya. Seberapa sering atau intens. Demikianlah dengan Tuhan. Jadi doa itu adalah bentuk kedekatan. Bentuk hubungan kita dengan Tuhan.
Bukan hanya datang, tiap datang cuman mohon. Jadi kalau seorang istri tiap ngomong sama suaminya hanya mohon, Pak tolong gas kita ya. Tiap ngomong cuman bermohon. Ini kira-kira gimana ya bapak-bapak ya? Tiap ngomong cuman minta, Pak nanti pagar kita jangan lupa ya. Pak nanti uang belanja letak di meja saja ya. Pak, ini kayak mana kira-kira ya? Ini menunjukkan bahwa apa? Ini gak dekat ini. Kalau cuman yang menjadi komunikasi itu permohonan dan permintaan. Tetapi kalau hubungan seorang istri dan seorang suami itu yang dekat, semua bisa dikomunikasikan. Baik dari keluhan hati, baik ketidakpuasan, baik juga untuk permohonan, baik juga hal-hal yang menjadi kesukaan, baik juga hal-hal yang menjadi tekanan, semua dikomunikasikan. Iya. Seperti itulah Yesus tadi. Dia mengerti prioritas utama dari semua yang dia kerjakan, yaitu apa? Membangun relasi, membangun keintiman, membangun hubungan dengan Bapa. Itulah prioritas utama. Sehingga dia mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa untuk dia kerjakan. Maka di sini tadi kita melihat dia dicari loh. Kalau kayak gini pelayanan ini kan sebenarnya ini perlu ditanggapi dengan serius. Tetapi ketika Yesus berdoa kepada Bapa, dia mengerti apa yang sebenarnya yang harus dia lakukan. Apa yang menjadi kehendak Bapa. Maka di sini nanti kita melihat bagaimana Yesus berkata kepada Simon yang sedang mencari dia. Dia bilang, aku harus pergi ke tempat lain untuk memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku datang. Jadi di dalam berdoa itu kita makin dimengertikan apa yang menjadi kehendak Bapa. Di dalam berdoa itu kita akan diberi kekuatan untuk berjalan di dalam kehendaknya Bapa. Jadi bukan berdoa itu menyorongkan apa yang aku mau. Berdoa itu bukan memaksakan apa yang aku kehendaki. Tapi berdoa itu berarti apa? Memohonkan bimbingan Tuhan, memohonkan kekuatan dari Tuhan untuk dimengertikan apa yang menjadi kehendaknya ataupun mencocokkan, menselaraskan kehendakku di dalam kehendaknya dan dituntun di dalam ketaatan di dalam kehendaknya. Iya. Kalau kita berdoa selama ini gimana? Apakah kita berdoa itu kita mengerti bahwa apa? Bagaimana aku perlu datang supaya Tuhan membukakan kehendaknya bagiku. Atau terus kehendakku, anakku, usahaku, keluargaku, di dalam kehendakku. Memang berdoa tapi rupanya semuanya kehendakku yang aku mau. Sehingga apa? Kita tertutup untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yesus, apa yang tadi dia lakukan? Di dalam berdoa berarti apa? Di atas popularitasnya yang sudah makin tinggi, dia tetap mengerti yang utama apa? Menjalankan apa yang Bapa mau. Maka di mana dia untuk cari itu? Hubungannya dengan Bapa. Iya. Dan di tengah penolakan itu pun di dalam kitab Lukas tadi, apa yang Yesus lakukan? Mencari wajah Tuhan. Mencari bimbingan Bapa untuk dimengertikan apa yang harus dia lakukan. Maka di situ ketika siang dikatakan dia mencari murid-muridnya. Iya. Mari kita melihat di pertanyaan yang kedua. Apa yang Yesus lakukan setelah berdoa tadi? Ketika hubungan Yesus dengan Bapa semakin ada, ketika hubungannya dengan Bapa tadi yang terus dia bangun. Ini tadi sesuatu yang dia sengaja ya.
Kalau pagi-pagi benar tadi kan, lalu keluar, ya kalau zaman saya saja ya, anak-anak itu sekitar tahun 89 ya, saya ke kota Medan. Sekitar Padang Bulan ini dinginnya luar biasa. Kenapa? Karena pepohonan masih banyak. Bisa bayangkan di zaman Yesus, ya, bagaimana dinginnya mungkin pada waktu itu. Kalaupun itu musim panas, tapi kalau pagi hari itu pasti dingin sekali. Kalau enggak sesuatu memaksakan diri, kalau enggak mengerti ini prioritas utama, kalau enggak melihat ini penting, ini lebih memilih apa? Tarik selimut kan? Ini Yesus apa? Mengasingkan diri keluar dari rumah supaya tidak ada gangguan, supaya tidak akan ada yang mengganggu antara dia dengan Bapa. Ini membutuhkan disiplin, ini membutuhkan satu perjuangan. Di dalam berdoa itu membutuhkan perjuangan. Sekalipun ini sepertinya tindakan yang semua orang bisa lakukan ya. Dari anak-anak sampai yang kakek-kakek ya, sampai nenek-nenek, dari yang sehat sampai yang sakit, dari yang bisa bergerak sampai yang lumpuh, berdoa bisa semua orang lakukan. Kalau pergi ke sana kemari mungkin gak semua orang bisa lakukan. Tapi kalau berdoa sampai yang gak bisa berbicara pun berdoa bisa dilakukan. Tetapi walaupun ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua orang, tapi bisa hal ini yang tidak dilakukan semua orang. Walaupun ini sesuatu yang sepertinya mudah, tetapi ini yang bisa tidak menjadi usaha yang dikerjakan. Sekalipun sepertinya doa itu mudah, tetapi sebenarnya itu yang paling susah. Kamu nanti bisa amati, ketika kamu mau berdoa banyak kali alasan dalam hati kan. Sebentar aja lah dulu, inilah dulu. Tapi kalau untuk yang lain kadang-kadang gak ada alasan di dalam hati. Kenapa? Karena juga di dalam berdoa itu menakutkan bagi kegelapan. Di dalam Efesus 6 itu kita bisa belajar. Salah satu berdoa itu berarti apa? Berperang untuk menggempur kekuatan daripada musuh. Doa itu adalah juga bentuk peperangan. Maka sekalipun ini sepertinya mudah, tetapi ini yang selalu ditunda. Dan ini yang kadang-kadang sangat payah dilakukan. Kenapa? Bagian yang ini sering kali kegelapan bilang, nanti saja. Bukan dia bilang gak usah, nanti saja. Saya tidak tahu apakah ini juga menjadi pengalaman Bapak Ibu dan saudara-saudari. Karena dia tahu di dalam doa itu akan terbangun hubungan dan relasi yang semakin dekat dengan Allah. Dan di dalam doa itu berarti apa? Kita akan mengalami Tuhan tadi oleh karena kita dimengertikan kehendaknya. Maka ini butuh perjuangan. Berdoa itu butuh berjuang. Di dalam berdoa itu butuh disiplin. Semua pemimpin-pemimpin rohani yang ada di dalam Alkitab kita lihat adalah orang-orang yang berdoa. Orang-orang yang mengambil waktu mengasingkan diri untuk berdoa. Musa mengasingkan diri untuk berdoa. Elia mengasingkan diri untuk berdoa. Daud mengasingkan diri untuk berdoa. Bahkan dia bilang apa? Pagi-pagi sekali sebelum penjaga di pagi hari beralih, aku sudah datang ke hadiratmu. Iya. Jadi doa ini adalah apa? Hal yang sangat penting. Hal yang sangat-sangat utama di dalam setiap diri kita. Dalam setiap diri orang percaya. Iya. Apakah ini sesuatu yang kita usahakan? Apakah ini sesuatu yang kita berjuang untuk mendisiplin diri kita? Maka perlu ada waktu sendiri, ada perlu waktu mengasingkan diri. Maka di sini tadi di ayat pertanyaan kedua, apa yang Yesus lakukan setelah berdoa? Dia mengerti
Bapa membuat dia mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa itu. Dan bukan hanya dia mengerti, tetapi setelah dia berdoa itu tadi, dia dikuatkan, dia ditetapkan untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapa. Di sini konteksnya tadi adalah apa? Bukan lagi bersama dengan orang Kapernaum saat ini, tetapi untuk pergi ke tempat lain memberitakan Injil. Padahal di dalam pengamatan kita, kalau seperti ini tadi, wah ini kan hebat ini, kok kenapa pelayanan seperti ini ditinggalkan? Kenapa orang lagi haus-hausnya begitu ya, lagi rindu-rindunya kok malah menarik diri dari situasi itu. Kalau orang akan mengamati ini apa? Kalau Simon mengamati gitu kan, bingung dia. Tetapi Yesus berbicara kepada dia. Tempat lain pun aku harus memberitakan Injil. Karena untuk itu aku datang. Tiap-tiap kita yang hidup ini sebenarnya adalah mengerjakan apa yang menjadi Bapa mau. Tuhan menciptakan kita, maka kita ada sebenarnya adalah mengerjakan apa yang Allah itu mau. Bagaimana kita akan makin mengerti akan hal itu? Tanpa semakin membangun hubungan dengan Tuhan. Maka ketika orang tidak berdoa, segala tindakannya sebenarnya adalah apa? Kehendaknya. Sedangkan berdoa saja pun belum tentu kehendak Tuhan tadi yang dia harapkan. Tetapi menyorongkan apa yang dia mau. Jadi doa yang benar tadi, yang Tuhan inginkan, bagaimana kita semakin dimengertikan dan mengerjakan apa yang Bapa mau. Apakah ini yang semakin ada dalam diri kita? Makanya mari kita melihat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. 1 Petrus 2 ayat ke-21. Saya bacakan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi mengapa Yesus yang adalah Allah itu sendiri, dan dia adalah pribadi kedua Allah Tritunggal yang sempurna dalam banyak hal, tapi mengapa dia sendiri berdoa? Dikatakan tadi di sini, ia meninggalkan teladan bagimu. Dia memang Allah yang sejati, tapi dia juga manusia yang sejati. Di dalam keberadaannya sebagai manusia, dia juga memiliki keterbatasan secara fisik. Dia memiliki keterbatasan oleh karena tubuh ini. Walaupun banyak hal dia tidak terbatas, tapi tubuh ini membatasi dia. Tetapi apa? Di dalam semuanya ini tadi, Yesus mengerti di dalam keberadaannya sebagai manusia, dia terus memerlukan bimbingan, kekuatan, pertolongan daripada Tuhan untuk mengerjakan kehendaknya. Kalau dia saja anak Allah melakukan hal sedemikian, ini bukan hanya dia menanamkan teladan, tetapi dia mengajarkan bahwa harusnya memang kita manusia adalah apa? Yang utama membangun hubungan dengan Tuhan. Yaitu salah satunya di dalam doa. Bagaimana kita dimengertikan dan diajarkan, tujuan hidup kita adalah apa? Mengerjakan apa yang Bapa mau. Maka di sini tadi dia bilang, ia telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu ikuti jejaknya. Jadi kalau dia aja anak Allah begini, sempurna dalam banyak hal, iya. Walaupun ada keterbatasan karena daging ini, tapi kalau kita terbatas dalam segala hal, tapi makin tidak berdoa begitu ya. Makin tidak mengandalkan Tuhan.
untuk kita banyak kali yang menjadi tantangan. Maka sungguh-sungguh kita memerlukan anugerah Tuhan itu terus-menerus. Untuk menolong kita berkemenangan dari daging ini. Untuk menolong kita memahami apa yang Tuhan mau. Untuk menolong kita menghadapi pergumulan-pergumulan. Kita memerlukan Tuhan tadi. Kalau Allah sendiri, yaitu Yesus, seperti ini dia terhadap Bapaknya. Bagaimana dia mengerti prioritas utama hubungan dengan Bapa, bagaimana dengan kita. Tadi dikatakan pagi-pagi benar ya, dan semalam-malaman ini menunjukkan bagaimana Yesus memprioritaskan tiap hari itu adalah apa? Relasi dengan Bapa. Apakah yang menjadi begitu kita bangun kita ngapain? Begitu kita bangun kita lakukan apa? Apakah begitu kita membangun kita datang kepada Tuhan sebelum semuanya kita lakukan? Atau begitu kita bangun yang dicari handphone, yang dilihat WA? Atau begitu kita bangun kita datang kepada Tuhan? Inilah prioritas utama dari setiap hari yang akan kulakukan. Ya. Maka di sini tadi kita melihat Yesus sudah menjadi teladan. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita lihat aplikasi. Bagaimanakah kehidupan doa saudara? Adakah saudara berdoa? Tiap hari kah berdoa? Adakah berdoa? Ada. Tiap hari kah berdoa? Ini lain lagi ceritanya kan gitu ya. Kan bisa ada berdoa, tapi seminggu sekali berdoa. Ada yang mengatakan doa itu adalah napas katanya ya. Menunjukkan bahwa apa? Ini hal yang paling penting, paling utama. Berarti ketika gak berdoa itu berarti gak bernapas katanya ya. Iya. Memang sepenting itu, iya. Apakah tiap hari kita berdoa? Dan ketika kita berdoa, apa yang Bapak Ibu doakan? Apa yang menjadi pengertian Bapak Ibu dalam berdoa? Apakah ketika berdoa itu ini adalah saat di mana aku mengharapkan Tuhan itu sendiri dalam diriku? Apakah Bapak Ibu mengerti? Berdoa itu berarti apa? Di mana saat aku membangun hubunganku dengan Bapa. Di mana saat aku untuk dimengertikan, untuk diberi bimbingan, untuk diberi kekuatan. Memahami kehendaknya, apakah cocok dengan kehendakku? Bukan aku sorongkan apa yang aku mau. Tapi apakah kehendaknya itu tepat dengan apa yang ku mau ini? Kalau apa yang menjadi kehendaknya enggak tepat yang dengan ku mau, yang mana perlu disingkirkan? Kehendak Tuhan yang perlu disingkirkan ya. Kalau enggak cocok dengan yang ku mau gitu, tidak. Berdoa berarti apa? Menyelaraskan kehendak Tuhan. Kalau kehendakku itu tidak tepat berarti yang mana perlu disingkirkan kehendakku itu. Karena apa? Yang tertinggi di dalam semuanya adalah kehendak Tuhan itu yang genap. Ya maka kemarin dalam acara perkenalannya Leo memperkenalkan diri ke keluarga Nela. Ya, di dalam budaya kita orang Karo kan ada hal-hal yang baik, yaitu etika-etika di dalam adat ini kan ada. Salah satunya di dalam hal bayar utang adat itu ya, mahar itu ya. Itu kan menunjukkan bahwa yang aku dapatkan ini sesuatu yang mahal. Apalagi ini kan anak Allah gitu ya. Apalagi ini anak Allah, ini anak manusia, gambar dan wujud Allah gitu ya. Sekalipun di dalam gambar dan wujud Allah yang rusak sudah, tetapi ini kan
ciptaan Tuhan yang paling mulia. Masa aku meros, masa aku asal-asalan? Ya kalau anak babi tadi ya bisa lah sembarangan, kan begitu ya. Tapi kalau ini manusia yang aku mau bawa, kan gak bisa sembarangan. Maka ada etika di dalam tiap budaya ini. Bukan asal-asalan, aku mau anak Ndu ini ku bawa ya. Gak seperti itu, kalau anak babi ya bisa begitu. Aku mau anak babi Ndu ini uangnya aku bawa. Gak begitu, ada aturannya menunjukkan bahwa ini manusia. Ini ciptaan Allah yang berharga, apalagi dia anak Allah. Iya, maka waktu itu udah ada dalam hati Tuhan, kalau memang adalah engkau mau utang adat ini dilakukan, kami mau. Tetapi kalau buat pesta, keterbatasan di dalam keuangan. Tetapi puji Tuhan, ketika di dalam percakapan itu, anak berunya itu sendiri pun berkata, kita awali dengan doa. Oh ini kan puji Tuhan ya. Memohonkan bimbingan Tuhan atas acara itu supaya kehendaknya yang jadi. Kami dari Medan udah siap. Kalaupun nanti harus bayar utang adat dilakukan. Tetapi pihak perempuan bersama dengan Kalimbubu dan anak berunya yang berkata, sudah pemberkatan saja. Kenapa? Karena kami gak mau kalau bayar utang adat itu maksudnya hanya seperti itu dilakukan. Apalagi di Medan, kami pengen maksudnya itu agak besar lah. Iya, karena mereka mengerti hati kita tadi, keterbatasan kita, mereka sendiri berkata sudah. Dan itu dengan sukacita mereka sendiri yang memutuskan. Dan kita pahami itu adalah kehendak Tuhan. Iya, maka di dalam perbincangan itu Tuhan tolong semuanya baik. Maka apakah di dalam rencana kita bawa itu kepada Tuhan, apakah ini berkenan kepada Tuhan? Atau di dalam tindakan-tindakan kita tidak ada doa, jalan saja. Sehingga apa? Banyak kendala dan benturan yang ada karena bukan bersandar kepada Tuhan. Ya tentunya Nela dan mungkin Leo secara khusus ya udah banyak berdoa untuk itu. Karena bukan mudah. Karena kami berpikir kemarin ini kan nerkusik-kusik ya. Kalau bahasa Batak saya nggak tahu apa namanya. Artinya ini bisik-bisik. Begitu kalau bisik-bisik itu kan nggak semua orang tahu. Ini hanya intern keluarga kan gitu. Kami terkejut bahwa 2 hari sebelum kami datang dibilang 20 ekor ayam 2 kaleng beras 30 kilo. Wah ini satu kampung. 200 orang ini kan. Gimana nutup mulut 200 orang? Gimana nanti ini menyatukan kalau enggak berharap kepada Tuhan? Tiap-tiap orang punya pikiran. Memang ketika kami hadir itu anak beru kami sendiri ya, anak beru Leo sendiri ya. Mereka yang justru ada sedikit tekanan. Tetapi justru dari pihak perempuan itu tidak ada. Tetapi bagaimana Tuhan menolong sehingga ada kesepakatan. Hati bersuka cita kehendak Tuhan yang jalan. Iya. Jadi gimana? Kehidupan doa kita. Apakah kita berdoa untuk hal-hal yang kita rencanakan? Apakah kita berdoa supaya kehendak Tuhan itu yang jadi? Karena itu yang akan membawa ketentraman. Bukan apa yang menjadi kehendakku. Iya. Jadi apakah tujuan kita berdoa tadi? Sorongkan apa yang ku mau? Jadi kalau ada misalkan mau menikah, belum ada keluarga yang setuju, anggap itu sebagai bentuk kita sedang mencari wajah Tuhan. Makanya saya ingat waktu Mei, ketika dia menikah, ada yang tidak setuju, saya bilang, dan dia waktu itu karena mengerti apa yang Tuhan mau, ya aku jalankan. Tetapi waktu dalam diskusi kami berbicara, apakah kamu mau nanti menikah tapi ada air mata orang di belakangnya? Ataukah menikah? Semua orang boleh bersuka cita untuk mengerti kami ini kehendak Tuhan atau tidak. Semua orang akan setuju. Karena itu apa? Kalau ini Tuhan mau, cari wajah Tuhan. Maka waktu itu dia terkejut. Ibu sendiri yang bertanya, kapan kita buat tanggal? Wah, dia bingung. Ini yang Tuhan mau, bukan berarti apa? Karena belum terbuka jalan kita cari-cari orang yang disalahkan. Kalau belum terbuka jalan, berarti apa yang perlu? Bagaimana kita semakin bergantung kepada Tuhan.
Iya. Mari kita melihat ayat hafalan di bawah ini. Markus 1 ayat 35, dua-dua ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur. Engkaulah teladan kami, Yesus yang sempurna. Dan kami bersyukur kepadamu Bapa, bagaimana Engkau menghadirkan anak-Mu yang tunggal di dalam dunia ini, boleh menjadi panutan bagi kami, boleh menjadi teladan bagi kami, untuk bisa kami ikuti. Karena sungguh ya Tuhan, kami tidak mengerti apa-apa, karena sungguh ya Tuhan, kami bisa disesatkan dari mana-mana saja. Tetapi Yesus Engkau berikan sebagai teladan di dalam kami hidup di bawah matahari ini. Bagaimana kami harusnya di dalam mengikut Tuhan. Kalau hari ini kami diingatkan bahwa prioritas utama dari semua yang kami lakukan adalah bagaimana hubungan kami dengan Engkau. Kami hidup karena Engkau. Kami ada karena Engkau. Maka Engkau memiliki tujuan atas kami pribadi lepas pribadi. Maka hidup yang berarti adalah hidup di dalam tujuan-Mu itu. Maka hidup yang berarti adalah hidup dalam ketaatan di dalam tujuan-Mu itu. Tuhan, Engkaulah yang bisa melihat kehidupan doa kami selama ini. Apakah kami selama ini berdoa hanya menyorongkan apa yang kami mau, hanya memaksakan apa yang menjadi kehendak kami kepadamu. Kalau hari ini kami diingatkan, hal yang utama adalah relasi dengan Engkau. Mendapatkan Engkau sendiri dan dimengertikan dalam bimbingan-Mu untuk paham kehendak-Mu. Dan dikuatkan berjalan dalam kehendak-Mu. Ini yang utama. Tuhan tolong kami, supaya lewat apa yang kami belajar hari ini, kami bisa melihat kehidupan doa kami. Kalau Engkau sendiri, Yesus adalah anak Allah yang sempurna. Engkau sendiri pun ketika menjadi manusia sedemikian bergantungnya kepada Bapa. Kami manusia lemah, terbatas dalam segala hal. Kami memerlukan anugerah-Mu, terus-menerus boleh menolong kami dalam segala kelemahan, kekurangan, keterbatasan, bahkan dalam dosa-dosa, di dalamnya kami perlu masih dikuatkan oleh Engkau untuk berkemenangan daripadanya. Tuhan tolonglah kami, supaya apa yang kami dengar hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi boleh membaharui kami, sehingga semakin memiliki kehidupan doa yang disiplin dan sungguh-sungguh teratur, intens dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.